Ya, sangat inspiratif ya tokoh masyarakat kita, Bapak Kejaksaan Negeri Kota Parepare, Bapak Amir Syamsuddin. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Senang sekali tentunya kami bisa bersua kembali bersama Bapak. Terima kasih. Baik, dan selain itu saudara juga hadir bersama kami ada Bapak Ahmad yang merupakan Kasidaton Kejari Parepare. Selamat datang di sini peduli Pak. Iya, betul. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Begitu juga hadir Bapak Kepala Rasi Intel Kejari Parepare, ada Bapak Aguandi. Ini perdana juga Bapak. Jangan bosan-bosan kesini nanti lagi Pak. Baik, tema kita menarik sekali meskipun ada yang kami tertera di layar televisi pemirsa ada, dan kami lanjutkan sedikit berdasarkan keputusan Bapak Kejari seputar pengamanan pertimbangan hukum kepada pemerintah terhadap refocusing anggaran terhadap penanganan COVID-19. Tambah lagi saya kira ini sayang sekali jika pemirsa lewatkan karena ada pelayanan hukum gratis dan tentunya pro rakyat. Nah, izin Bapak, silakan dijelaskan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama pemirsa TV Peduli Kota Parepare. Pada kali ini kami datang menyapa seluruh warga masyarakat Kota Parepare dalam rangka memperingati Hari Latihan Yaksa tanggal 22 Juli tahun 2020. Pada kali ini kami Kejaksaan Negeri Parepare akan memberikan pemahaman kepada seluruh warga masyarakat tentang tugas dan fungsi kejaksaan dalam pengamanan keuangan negara, terutama terhadap refocusing anggaran dalam pemberantasan atau pemutusan virus corona tahun 2020 ini, dan memberikan pertimbangan hukum baik berupa pendampingan hukum maupun pendapat hukum kepada pemerintah Kota Parepare maupun badan-badan negara, badan-badan usaha negara maupun badan usaha daerah yang diberikan tugas dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Pemirsa TV Peduli yang saya hormati, sebagai aparat penegak hukum, tugas fungsi kejaksaan di bidang pengamanan keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan refocusing anggaran COVID-19, adalah bagaimana memastikan agar teman-teman di lapangan yang diberi tugas fungsi dalam melakukan pemutusan hubungan atau pemutusan mata rantai COVID-19 ini dapat terlaksana dengan baik dan memastikan bahwa anggaran tersebut terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selain itu, tugas kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara memberikan pula pendampingan hukum kepada seluruh stakeholder atau SKPD yang melakukan refocusing anggaran terkait dengan virus corona ini untuk melakukan pendampingan atau memberikan pertimbangan hukum agar dalam pelaksanaan refocusing anggaran itu dapat terlaksana sesuai dengan harapan-harapan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga nantinya pada selesai COVID-19 ini semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlu pula kami sampaikan, selain daripada memberikan pertimbangan hukum, juga memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat. Kepada siapa saja masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, ya saya undang datang ke kantor kami untuk menjelaskan persoalan hukum apa yang mereka hadapi, sehingga kami bisa memberikan penjelasan jalan keluar terkait masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Pada era sekarang ini, paradigma kejaksaan sudah jauh berbeda. Sebagai lembaga penegak hukum, sesuai dengan arahan jaksa agung, bahwa kejaksaan Republik Indonesia tidak lagi menitikberatkan seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, tapi bagaimana menciptakan kondisi pusat maupun daerah itu adalah bebas dari korupsi. Inilah yang digalakkan sekarang oleh pimpinan Kejaksaan Agung, bahwa bagaimana menciptakan kondisi daerah bebas dari korupsi.
Nah, kalaupun nantinya ada penyelidikan atau tindak korupsi, itu adalah penyidikan tindak korupsi yang berkualitas dengan menggunakan bagaimana mengembalikan kerugian negara sebesar-besarnya. Selain daripada itu, perlu juga saya sampaikan kepada semua pemirsa TV peduli bahwa kejaksaan bisa daripada tugas penegakan hukum adalah bagaimana melaksanakan aturan itu sesuai dengan yang ditindakkan undang-undang, sehingga kejaksaan tampil untuk menegakkan hukum, sehingga kita tidak boleh lagi main-main dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk lebih jelasnya apa dan bagaimana pengamanan hukum itu, kami didampingi oleh staf kami, Kepala Seksi Dirjen, yang akan menjelaskan nantinya bahwa bagaimana teknis daripada pengamanan keuangan negara, dan juga saya didampingi oleh Kepala Seksi Perdata dan Proses Negara untuk menjelaskan bagaimana teknis pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih. Dan sebelum kita berlanjut, saudara, saya mengajak Anda untuk berinteraktif di fanpage Facebook TV Peduli, karena informasi yang akan kami sampaikan ini berarti sekali. Jadi sayang jika Anda tidak memindahkan channel. Tadi sempat Bapak menyinggung sebelum saya ke Bapak Kepala Seksi Datun terlebih dahulu, ini penting bagi pemirsa di rumah dan mungkin tidak banyak yang tahu sebenarnya apa sih fungsi daripada kasih interajen itu sendiri, Bapak. Silakan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun berada, bahwa terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dirjen, kami di Kejaksaan Negeri Parepare itu mempunyai tugas pokok dan terkait dengan IPOLE, Sosbud, Hankam, biologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Terkait dengan tugas pokok kami dengan pengalian anggaran refocusing COVID-19, bahwa berdasarkan surat permintaan pendampingan pelaksanaan dari Pemerintah Kota Parepare nomor 005/82/APM tanggal 27 Februari tahun 23 April tahun 2020, di mana kami telah melakukan pengamanan terhadap refocusing anggaran pergeseran untuk penanganan COVID-19 sebesar 8.299.222.870 rupiah. Teknis bagaimana teknis melakukan pengamanan terkait refocusing pergeseran kegiatan anggaran tersebut, yakni kami mencoba untuk melakukan komunikasi dengan SKPDT yang terkait yang anggarannya dilakukan pergeseran untuk bagaimana memantau atau bersama-sama mengawasi terkait pengalian anggaran itu untuk siapa dan digunakan untuk apa anggaran tersebut. Pengawasan kami sebenarnya terkadang kami melakukan dua cara, yaitu dengan secara terbuka dan secara tertutup. Apabila itu kegiatan, apabila pergeseran anggaran itu yang menurut hemat kami bahwa ini diperlukan untuk dilakukan pengamanan secara tertutup, maka kami melakukan pengamanan terkait dengan refocusing anggaran di SKP itu secara tertutup, karena ada beberapa alasan bahwa ketika kami melakukan pengamanan pengalian anggaran itu, terkadang ada hal-hal teknis yang di luar dari itu yang menjadi kendala, apakah dari masyarakat sendiri yang tidak menginginkan bahwa pelaksanaan pengalian anggaran itu berjalan dengan normal. Oke, baik, boleh kita sederhanakan sendiri bentuk kalimat ya, dalam artian kendala dalam konteks seperti apa itu, Bapak? Iya, kendala bahwa ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat memang di Kota Parepare ini sebenarnya sengaja untuk menggagalkan terkait dengan pelaksanaan dan pengalian dari anggaran untuk refocusing COVID-19 itu. Jadi kelompok-kelompok itu saya tidak usah sebutkan untuk lebih detailnya, bahwa di Kota Parepare ini
ada kelompok itu yang sebenarnya tidak ingin bahwa pengalihan anggaran refocusing terkait untuk COVID-19 itu berjalan seperti biasanya. Oke, baik. Ini kan tentunya kabar yang sangat tidak menyenangkan. Apalagi ini mata dunia sedang tertuju dan bagaimana kemudian kita bisa keluar. Tentunya antisipasi anggaran yang cukup ini sangat dibutuhkan. Kemudian apa bentuk daripada intervensi daripada kejaksaan itu sendiri untuk ada pihak yang tidak setuju? Tentunya kita tidak serta-merta menerima itu. Ini masalah kemanusiaan tentu saja. Silakan. Jadi saya tambahkan sedikit. Siap. Jadi apa yang diterangkan tadi Pak Kasih memang seperti itu di lapangan tadi. Itu dalam istilah intelijen itu namanya ancaman, gangguan, dan hambatan. AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, tentu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan refocusing anggaran ini tentu ada hambatan-hambatan, ada ancaman-ancaman, ada tantangan-tantangan. Ya, tantangan. Contoh misalnya, katakan suatu penyaluran, penyaluran sembako, mengatakan upahnya dilaporkanlah itu ke gugus misalnya. Nah, menurut pantauan intelijen itu suatu hambatan, ya, karena seharusnya kita harus serahkan ke sana, alamat saya mengaku. Ya. Nah, ini ancaman. Studi kasus itu logika sederhananya demikian. Ancaman, termasuk juga tantangan. Apakah benar apa enggak? Di situ nanti kasih intelijen melakukan analisa intelijen. Studi lebih lanjut. Ya, studi lanjut. Ada namanya teknis-teknis perkiraan kekayaan dan sebagainya itu dikuasai oleh kasih intelijen. Jadi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan itulah nanti yang diramu intelijen. Kemudian kalau tadi itu nanti bersifat misalnya kemana lebih bersifat ke situ untuk ditindaklanjuti. Ini yang dimasukkan bahwa ada beberapa fenomena. Dan saya kira itu lumrah. Iya, itu. Nah, perannya lah itu ini siang melakukan kajian. Baik, Bapak izin, karena kalau misalnya kita mendengar kata intelijen, masyarakat umum bersendiri intelijen itu selalu identik dengan kepolisian, gitu kan? Detektif misalnya atau apa. Nah, karena kejaksaan juga ternyata ada seperti itu untuk masyarakat umum ya. Boleh dijelaskan sedikit, Bapak? Jadi bahwa memang peran intelijen kejaksaan itu memang dia tidak terfokus sebenarnya terkait dengan apa yang teman-teman polisi, teman-teman tentara, teman-teman BIN yang dilakukan itu. Namun kalau peran intelijen kejaksaan itu lebih cenderung ke intelijen justisianya, intelijen penegakan hukumnya. Ya, jadi memang kami juga sedikit ada keterbatasan memang dalam langkah pekerjaan kami, yaitu bahwa kami tidak bisa serta-merta melakukan kegiatan itu seperti yang dilakukan oleh teman-teman polisi, tentara, dan polisi. Namun kami lebih fokus memang terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan itu, bahwa peran fungsi intelijen adalah intelijen justisia, yaitu intelijen penegakan hukum. Salah satunya yang seperti yang disampaikan tadi oleh pimpinan kami Pak Nyaris terkait dengan bahwa intelijen juga mempunyai peran fungsi terkait dengan penyidikan korupsi dan penyidikan perkara pidana tertentu, yaitu pelanggaran HAM berat. Seperti itu mungkin. Baik. Sama. Baik. Nah, ini mungkin menurut masyarakat. Iya. Jadi intelijen kejaksaan itu sesuai dengan undang-undang intelijen negara sama kedudukannya dengan intelijen ABRI dan polisi. Dalam undang-undang intelijen negara sama kedudukannya. Nah, seperti apa yang diterangkan oleh Kasih kami bahwa itu adalah intelijen justisia. Artinya itu adalah intelijen penegakan hukum terhadap ancaman, gangguan, hambatan dalam melaksanakan kebijakan hukum. Contoh misalnya, kejaksaan melakukan suatu penyidikan tindak pidana korupsi, intelijen sudah bergerak. Nah, melakukan pemantauan apa ancamannya, apa gangguan hambatannya. Sehingga nanti kalau sudah dilakukan lagi inventarisasi oleh Kasih, maka dia akan melaporkan kepada pimpinan bahwa dalam penyidikan perkara ini akan ada hambatan gangguan seperti ini. Dia bukan seperti intelijen tentara ya. Nah, kita ini intelijen justisianya, data, fakta dan kajian yang dilakukan oleh intelijen untuk memberikan dukungan
kepada pimpinan dalam perencanaan pelaksanaan tugas-tugas pendidikan dan penuntutan. Jobnya itu beda. Nah, gitu beda. kan. Tapi kedudukan sama dengan Kedudukannya intelijen sama. ABRI dalam undang-undang intelijen negara. Baik. Sama kedudukannya. Sama Ya, kedudukannya. Baik. intelijen justisi namanya. Intelijen. Intelijen kejaksaan. Intelijen Itu kita bergerak oke. di justisi. Jadi kali ini kita Baik. sebenarnya sama Bapak izin kita sedang kuliah umum tentang kejaksaan kayak begini. Menambah ilmu, oh ternyata dia juga ada intelijen gitu ya. Oke. Jadi intelijen itu adalah sebagai supporting untuk mendukung kelancaran tugas pendidikan, penuntutan dan eksekusi. Baik. Luar biasa. Nah, sebelum kita jeda secara saya ini yang di tengah kita ada Bapak Rahmat sebagai kepala seksi datun Kejari Parepare. Bapak mungkin kalau ini datun apa ya? Ya. Silakan Bapak, silakan langsung saja. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan kepada pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Nah, kami dari Seksi Pendata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Parepare, di mana memang tugas-tugas fungsi kami itu untuk pendampingan penegakan hukum sendiri juga, penegakan hukum, pelayanan, pertimbangan hukum lainnya. Nah, terkait persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat maupun BUMN, kami siap melayaninya. Nah, untuk dalam hal itu kami juga ya mungkin masyarakat sedikit kita kasih edukasi bahwa pertimbangan hukum, pendampingan hukum tersebut bisa bisa dituangkan dalam MOU. Nah, Kejaksaan Negeri Parepare sendiri dalam beberapa tahun ini kami sudah ada 4 MOU, itu dari BRI, Pegadaian, Pertanahan, dan salah satunya itu Bulog sendiri. Nah, sedangkan SKK sendiri dari BRI sudah 13 SKK. Dari Pegadaian nanti akan muncul lagi karena sudah mengkonfirmasi kepada kami akan memasukkan SKK-nya. Nah, baik. Untuk persidangan kami itu dimaknai sebagai persidangan dalam bentuk litigasi. Nah, litigasi, sedangkan SKK tersendiri itu dalam bentuk non litigasi. Baik, kami jelaskan sedikit terkait dengan pandemi corona ini. Datun Kejaksaan Negeri Parepare telah melakukan pendampingan hukum, legal asistensi di 4 kecamatan dan terhadap OPD atau SKPD yang jumlahnya semua ada 18 satker yang telah kami dampingi. Dan alhamdulillah di perjalanannya hambatan-hambatan mungkin belum ada yang berarti yang kami dapatkan, dan selalu tentunya kami melakukan koordinasi terhadap satker-satker tersebut terkait apa saja persoalan-persoalan apa yang mereka hadapi, sehingga kami nantinya memberikan solusi bagaimana pergeseran anggaran yang kami dampingi tersebut yang dilaksanakan terkait penanganan COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya nanti di kemudian hari pertemuan atau segala macam yang menjadi berdampak pidana lah. Ya, disinilah pendampingan hukum berfungsi sebenarnya untuk pencegahan dini. Nah, itulah tugas-tugas sebenarnya. Seperti yang disampaikan juga Pak Kasintel, sebenarnya kurang lebih sama juga. Nah, dalam segi pengamanannya, kami sendiri dalam segi pendampingan hukumnya, legal asistensinya. Nah, oke, masyarakat TV Peduli, kami Perdata Data Usaha Negara menyiapkan pos pelayanan hukum gratis. Mungkin di sini kita bisa tampilkan. Baik. Teman-teman mungkin bisa ditayangkan slide-nya? Ya. Baik. Silakan. Pos pelayanan hukum gratisnya itu berada di kantor kami sendiri di Kejaksaan Negeri Parepare. Nah, ini. Nah, pos pelayanan hukum gratis. Nah, pos pelayanan hukum gratis ini bagi masyarakat BUMN yang terkait, silakan. Apabila ada keluhan-keluhannya, ada persoalan hukumnya, datanglah ke kami. Kami siap membantu. Kami siap menyelesaikan masalah-masalah persoalan hukum saudara-saudara. Nah, oleh karena itu jangan segan-segan ke Kejaksaan Negeri Parepare. Karena Kejaksaan Negeri itu atau Kejaksaan sendiri itu bukan lagi hal yang perlu ditakutkan oleh masyarakat. Karena memang masyarakat itu nggak perlu takut dengan kejaksaan.
Jangan seolah-olah kekejaksaan itu ada masalah. Kesannya kejaksaan Kesan itu terlalu itu sakral. sakral sekali. Enggak, kami Belum usaha, nyampe dari kami juga merangkul belum semua ada. masyarakat. Silakan, punya masalah hukum apa saja silakan kita perbincangkan di sana. Nah, pos pelayanan hukum berat itu berkedudukan di Kejaksaan Negeri Parepare. Oke. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tidak sempat hadir atau beralamat jauh di kantor kami? Nah, kami juga menyiapkan layanan khusus. Mungkin saya tampilkan ada namanya elektronik e-Sipakainge. Secara virtual. Nah, virtual. Oh, Nah Sipakainge. ini sebagainya ini luar biasa filosofinya. Betul. Kan? Lewat WA bisa, Instagram, Facebook, dan website. Oh, Silakan. pilihan sekali ya. Ya, Pakai Instagram. jadi tidak ada masyarakat yang tidak tersentuh. Baik. Silakan masyarakat pemirsa TV Peduli untuk memanfaatkan layanan kami. Nah, silakan masyarakat memanfaatkan layanan kami sebaik-baiknya karena kami siap membantu saudara-saudara. Jadi nama Instagramnya ini Pak, Sipakainge. Iya, Sipakainge, Instagram Datun Kejari Parepare. Oke. Nah, mungkin sebentar itu bisa saya jelaskan. Oke, baik. Jadi teman-teman yang ini silakan di follow tapi jangan langsung berharap di fallback ya. Gitu. Baik. Ini menyentuh sekali. Ini local wisdomnya terasa Pak. Kearifan lokal, satu Ya. inovasi yang luar biasa mengingat Parepare sendiri adalah kota smart city. Ya. Tapi nama Sipakainge ini dalam sekali Pak. Bagi kita masyarakat Sulawesi, masyarakat Bugis Makassar. Silakan. Jadi inovasi yang dibuat oleh Kasih Datang ini, begitu dia melemparkan kepada saya, langsung saya tersentuh, ya, tersentuh. Dia bilang, kawan saya ini filosofi juga orang ini. Ini yang Jadi pertama idenya dari siapa nih Pak? Dari Kasih Datang. Luar biasa. Saya tanya, apa maksud kau bilang Sipakainge? Kasih Datang. Dia bilang Sipakainge Pak, saling memberi saling Mendengarkan. di jalan yang benar. Nah, kemudian apa langkah-langkahnya? Jadi saya buat beberapa fasilitas. Bagi yang jauh itu silakan berkoordinasi secara virtual. Apa persoalan yang disampaikan, kita akan jawab. Mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu saya sangat respon sekali dan ini inovasi yang luar biasa. Oleh karena itu teman-teman, baik instansi pemerintah BUMN maupun masyarakat pada umumnya, mari berbondong-bondong kejaksaan untuk meminta penjelasan atau penyelesaian hukum terkait masalah yang dihadapi. Apakah itu instansi pemerintah, apakah itu BUMN maupun BUMD, mari kita berdiskusi, mari kita saling menyampaikan pendapat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat ini. Kami di kantor Kejaksaan Negeri Parepare sudah kami siapkan layanan ruangan yang representatif, dilengkapi dengan wifi, dilengkapi dengan sekedarnya untuk minum-minum. Wah. Jadi sehingga kita bisa berdiskusi secara santai. Baik. Ya, secara santai. Ala-ala warkop gitu. Jadi juga jatuh. Ih, keren juga ya kalau Ya. saya mau minum kopi Tapi di saya kejaksaan. saya tidak ditampilkan sama Pak Kasih Datang. Iya. Kita siapkan fasilitas minum ala kadarnya, Iya. minum kopi buat sendiri. Iya. Ya, artinya bagaimana membangun kemitraan ini yang tanpa kaku gitu. Iya, kenapa sih kalau minum kopi di kejaksaan berani Ya, sekali? ya, itu sudah disiapkan ya. Di hadapan saya terutama teman-teman yang melaksanakan refocusing anggaran ya dalam pelaksanaannya, mari berdiskusi dengan kejaksaan selaku pendamping hukum untuk memastikan bahwa apakah semua ini kita melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Luar biasa. Baik. Sebelum saya jelas, saya masih sangat interest sekali dengan istilah Sipakainge karena Sipakainge sendiri pasti akan ikut Sipakatau dan Sipakalubit, gitu Ya, kan? ya. Itu pasti akan ikut dan ini adalah karena building atau pembangun karakter sebenarnya. Ya. Apalagi di tengah COVID seperti ini, katakan dari Bapak Rahmat, Bapak Aguani juga bahwa Sipakainge kalau kita bisa mengejawantahkannya luar biasa bahwa di tengah COVID apalagi ada era new normal nih Pak ya. Iya. Ini kan? Ya, betul. Kalau kita tidak saling kode Sipakainge, Ya, wah, itu paling sering kembali mengingat, ya ya, kan? berulang itu. Betul. Bisa dijelaskan juga sedikit Pak? Ya, terima kasih. Isi Sipakainge sendiri sebenarnya bukan suatu hal yang baru di lingkungan masyarakat Bugis ya. Saling mengingatkan. Nah, itu tergambar di mana kejaksaan sekarang ini bukan lagi suatu hal ketika ada suatu masalah perkara
atau dikedepankan dengan penindakan. Nah, kita cukup mengingatkan. Artinya dalam bahasa Inggris sipakai ingat, sipakai lagi. Nah, ingatkan, cegahlah sebelum terjadi. Nah, itulah berangkat dari semua itu sehingga kami ya termotivasi untuk membentuk elektronik SIPKG ini konsultasi pelayanan hukum. Nah, jadi ini di sini ya itu filosofinya. Sangat berbarengan sebagaimana penyampaian jaksa agung bahwa kita ini bukan lagi suatu hal kejaksaan itu yang perlu diketakuti. Tidak lagi. Bahkan nanti ini si pakai ini akhirnya jadi media pemersatu bangsa Iya, gitu kan? iya. Oh, sepakat Pak ya? Ya, mungkin demikian. Baik, nah ini saya ke Bapak Agung dulu. Ini saya masih pemirsa juga pasti ini Bapak kerjanya ini ya seperti ini ya. Baik, berkorelasi dengan tema kita bahwa pengamanan pertimbangan hukum ya kepada pemerintah dalam refocusing untuk anggaran terhadap COVID itu sendiri Pak. Mungkin kita bisa lebih dalam lagi menyikapi soal itu sebelum kita jeda. Silakan. Iya, jadi terima kasih kesempatan kembali yang diberikan kepada kami bahwa sebenarnya perlu juga kami menyampaikan terkait dengan pengamanan refocusing COVID-19 ini sebenarnya ini hal yang bukan lagi yang baru bagi kami di bidang intelijen karena sebelumnya dulu sebelum dibubarkan ada kami yang namanya TP4D. Ya. TP4D itu apa? Iya, tim pengamanan pembangunan pemerintah. Jadi kalau yang dulu itu kami memang bagian bidang intel memang yang sebagai leading sektor di situ terkait dengan pengamanan. Nah kalau saat ini bahwa TP4D sekarang dihentikan dan kembali bahwa leading sektor untuk intelijen terkait hanya sebatas pengamanannya saja terkait dengan pendampingan atau konsultasinya itu diserahkan ke bidang data. Jadi sebenarnya ini yang saya mau sampaikan ini bukan juga semacam horor ketika kami mengawasi atau kami mendampingi. Ini kan tugas tadi si paripurna itu. Ya, saling mengingatkan. Dalam kesempatan kali ini juga melalui TV Peduli kami mau menyampaikan bahwa kami dari kejaksaan khususnya di bidang intelijen juga tidak bermaksud untuk menakut-nakuti sebenarnya ketika kami hadir di situ kami ada untuk mengamankan terkait dengan refocusing COVID-19 itu berarti kami tidak ada istilah yang berbau-berbau horor lah. Silahkan bagi teman-teman SKPD yang ingin melaksanakan kegiatannya terkait refocusing silahkan dan jangan ragu-ragu untuk mencairkan anggarannya dan jangan ragu-ragu untuk melakukan kegiatan apa yang dibutuhkan. Yang penting jelas, karena yang hukumnya jelas. Yang hukumnya jelas, karena prinsipnya bagi kami yang pasti kegiatan itu tepat sasaran. Nah, ini dia. Tepat sasaran dan tepat mutunya. Betul. Seperti itu karena terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ya ini memang bahwa setiap teman-teman SKPD diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk membeli barang silakan. Barang apa saja yang pasti tepat sasarannya dan mutu kualitasnya jelas juga. Kami sebagai pengamanan terkait dengan refocusing COVID-19 itu hanya mengingatkan apabila kalau teman-teman SKPD ini secara teknis agak sedikit keliru atau agak sedikit melenceng, kami hanya bisa mengingatkan hati-hati. Simpangkainya seperti itu tentunya. Jadi kami hadir, kami jangan selalu diidentikan dengan hal-hal horor. Karena kami bukan yang menakutkan. Seperti itu mungkin Bu. Oke, baik. Mungkin bisa saya tambahkan. Izin Pak. Jadi begini, terkait yang disinggung Pak Kasintel tadi itu dahulu itu ada namanya TP4. Nah, terbentuknya TP4 itu karena apa? Karena ada ketakutan satker untuk mencairkan anggaran. Nah, sehingga kejaksaan membentuk TP4. Nah, sehingga secara nasional pada saat itu dianggap berhasil.
dianggap berhasil, walaupun memang pada saat perjalanan TP4 itu ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan, tapi sudah diproses. Dinamika ya Pak? Iya, jadi secara nasional TP4D itu dianggap berhasil sehingga dibubarkan, dan karena penyerapan anggaran sudah maksimal, sudah bagus, dianggap bagus, dibubarkan sehingga beralihlah ke Datun. Nah, pendampingannya itu pun terbatas, sebatas legal asistensinya, pendampingan hukumnya itu sendiri. Nah, ini supaya masyarakat bisa memahami kenapa TP4 itu dibubarkan. Jangan sampai tanya-tanya, wah ini tidak berhasil misalnya. Tidak juga, karena memang secara nasional itu berhasil. Nah, sehingga dibubarkan. Nah, sehingga beralih lagi ke Datun untuk pendampingan hukumnya, legal asistensinya. Ya, mungkin begitu. Sama ya kalau misalnya organisasi yang kemudian terbentuk ketika COVID gitu kan? Ya. Itu kan sifatnya ad hoc ya. Siap. Jadi ketika COVID selesai, ya selesai gitu kan? Mungkin sederhananya begitu. Baik, Ya. Bapak izin sebelum kita jeda. Ya, jadi begini Bu, apa yang dijelaskan kasih terhadap kesempatan seperti itu adanya ya. Jadi pengamanan oleh kejaksaan itu terhadap retribusi anggaran itu memastikan apakah ini anggaran terlaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan. Apakah mengingatkan apakah anggaran ini telah dibuat pertanggungjawabannya sesuai dengan semestinya. Nah, itu tugas daripada pengamanan intelijen. Nah, sedangkan satu ini melakukan pendampingan atau memberi pertimbangan hukum. Apa yang mau dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau misalnya teman-teman dalam mempertanggungjawabkan kegiatan ini ada yang abu-abu, silakan tanya ke Datun. Itu loh. Nah, silakan ke Datun. Karena kami di sini juga tidak bergerak sendiri. Ya, tidak bergerak sendiri. Kami bergerak bersama-sama dengan API pemerintah daerah yang disebut inspektorat. Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat. Nah, jadi dalam mengambil suatu keputusan, kami tidak akan menentukan sendiri. Kami berusaha dengan API. Karena API kan di lapangan. Akan begitu ya. Nah, kemudian kembali kepada ruangan kami tadi. Si pakai ini, si pakai tahu. Saya udah mikir langsung tiba-tiba. Kan Gimana nyamannya ya? Ya, nyamannya. Jadi image yang selama ini berkembang bahwa orang masuk kejaksaan itu seolah orang bermasalah hukum. Ya kan gitu ya. Bagaimana memutus mata rantai ini? Paradigma yang muncul itu misalkan. Bagaimana memutusnya? Maka saya memperlakukan mereka begitu datang ke ruangan kami, silakanlah bersantai. Dan itu mungkin salah satu ide cemerlang dari Bapak Kejari juga. Tidak, ini dari Pak Kasidatun saya ini kan. Hebat sekali. Ya, kebetulan Kasidatun saya ini mungkin ya kami juga jauh melangkah ya dari jauh bertugas mungkin ya dari mana. Nah, jadi begitu kita siapkan fasilitas dalam seperti makan minum ala kadarnya, jadi terbentuk suasana kekeluargaan. Dan psikologis juga lebih tenang ya. Lain kalau misalnya dulu ya, lain ini semua ada ini periksa orang, karena kan tidak penjara. Sekarang kita buat. Nah, kita silakan melalui cerita. Nah, dengan santai dulu, silakanlah buat minuman sendiri. Sehingga kesan sifat kata itu muncul, ketakutan menjadi hilang. Nah, dari harapan kita mudah-mudahan dengan suasana seperti ini orang berbondong-bondong kejaksaan dan menyatakan bahwa kejaksaan itu adalah sahabat masyarakat. Ini yang kita inginkan dengan adanya layanan ruang Datun ini. Ya. Nah, jadi kalau mungkin polisi teman tak ini kejaksaan sahabat tak. Ya, kita seperti itu ya. Karena sudah menjadi pengetahuan umum itu bahwa masuk kejaksaan bermasalah hukum. Iya benar. Ya, orang bermasalah ini kejaksaan. Padahal tidak. Ini yang kita mau putus masalah kayak gitu. Sebenarnya masuk kejaksaan itu dan kejaksaan orang yang sadar hukum sebenarnya. Yang mau kenali hukum untuk jauhi hukuman. Gitu. Itulah seperti ini ya. Nah, contoh misalnya masyarakat misalnya Pak, saya ini punya tanah tapi tidak sertifikatnya. Silakan berbondong-bondong kejaksaan minta pendapat kepada penjelasan kepala. Dan itu masuk di wilayah gratis tadi. Iya, benar gratis Pak ya? Gratis. Dari biaya 1% pun. Luar Dan kita biasa. ini kan memang tidak fungsionalnya di situ ya. Bahkan kalau minum kopi kita suguhkan, mau bikin silakan. Kita bersahabat. Luar biasa. Jadi teman-teman ini saya good listener gitu kan, mendengar ya Bu. Siap. Baik, mungkin Bapak silakan Pak Gue. Ya, jadi terima kasih lagi-lagi kami dari Bidang Intelijen juga mengingatkan bahwa mari kita sama-sama kalaupun ada masalah atau ada problem yang terkait dengan seputaran penegakan hukum, kami juga siap untuk membuka diri dan
tidak bermaksud untuk menakut-nakuti seperti memang yang terjadi. Dan di wilayah Garut itu konsultasi gratis juga bisa ke Datuk, bisa juga ke intelijen ya. Karena kami juga memang membuat membuat layanan gratis gitu. Jadi memang kami tidak mempungut sedikit satu per satu rupiah pun. Ini sesuai dengan tagline Kota Parepare, Kota Peduli gitu ya. Termasuk TV Peduli. Jadi harapan kami ke depannya juga bahwa kami jangan selalu dilihat bahwa kami menegangkan. Kami ini siap membuka diri dan siap menjadi sahabat. Seperti itu mungkin. Benar. Apalagi sekarang memang semua kita punya rumah sakit saja, rumah sakit Hasri Ainun Habibie itu punya tagline sebagai medical tourism. Jadi yang diobati dulu perasaannya. Jadi bukan penyakit ya, karena hasil tes memang akan berbeda pasien yang tembok kiri kanan dengan yang jendela. Nah mungkin ini salah satu filosofi yang diangkat oleh Bapak Datuk bahwa memang harus perasaan dulu, ketika perasaan nyaman, semuanya plong, gitu kan. Baik, Bapak izin kita jeda dulu Bapak. Saudara jangan kemana, berbicara yang menarik ini masih akan segera kembali, apalagi ada sama kopi-kopi gitu ya. Oke, baik, tetaplah bersama kami saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugerto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik saudara pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Sebenarnya masih banyak yang saya sih berharap Bapak izin nanti dijadwalkan kembali karena saya yakin pemirsa mungkin baru dapat ini linknya, kemudian dan untuk Anda itu fanpage Facebook mungkin teman-teman share mungkin bisa diperbaiki, ada masukan dari pemirsa kita mungkin ya ada kurang bagus ya voice-nya, mungkin bisa dicek lagi, di cross check lagi ini karena sayang sekali mungkin lagi monitor di rumah Ibu ya. Lagi monitor di rumah dan mungkin yang terakhir dari Bapak Kepala Seksi Intelijen Kejari ini ada yang disampaikan kepada masyarakat seputar paradigma atau yang mindset yang tertanam selama ini harus move on nih, harus berubah. Begitu, silakan. Terima kasih. Jadi pemirsa TV Peduli dimanapun berada, lagi-lagi tidak bosannya kami dari bidang intelijen juga mengingatkan pada area-area masyarakat ramai dan masyarakat pemirsa TV Peduli dimanapun berada, masyarakat Kota Parepare bahwa kami hadir tidak bermaksud atau berniat untuk menakut-nakuti terkait dengan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan apabila kami hadir untuk mengawasi atau memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Parepare itu semata-mata hanya ingin mengingatkan dan ingin peduli terkait dengan
dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Parepare. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu, kami tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, hanya kami juga peduli bahwa kami juga cinta sama kota Parepare. Maka kita saling mengingatkan. Betul. Kalaupun teman-teman ada salah, kami akan selalu mengingatkan bahwa mungkin kalian keliru dalam kegiatan. Kita harus mengatakan sejujurnya meskipun itu pahit. Oh iya, seperti itu mungkin filosofinya. Jadi kalau filosofi yang dia kegiatan program yang ditampilkan oleh Pak Rahmat, Kasih Datun, itu Sister Keinga, sebenarnya memang mengandung filosofi yang sangat mendalam. Sama halnya kami, walaupun kami mengingatkan terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kota Parepare itu keliru, kami akan bilang bahwa itu keliru. Baik. Kalaupun kami juga salah, kami juga siap dikritik. Ya, Ini terbuka kami pasti ya. terbuka. Apalagi dengan sosok Pak Kajari, ini memang selalu memberikan kita motivasi dalam bekerja, dan yang utamanya selalu itu kejujuran yang utamakan. Bukan yang penting kita ada niat baik dulu lah. Persoalan bekerja itu prosesnya nanti. Yang pasti niat kita Nawai yang baik, mulai dari hasilnya niat baik. baik dulu lah. Berangkat dari niat Berangkat dari niat yang baik, niat yang tulis. Insya Allah. Kalaupun lagi-lagi, kalaupun kami juga salah, inti kami siap dikritik, kami siap kalau perlu kami siap harus terima sanksi, ya itulah Baik. konsekuensi dari tugas kami. Betul, sebagai abdi negara. Siap. Siap. Terima kasih. Baik, Bapak Datun. Iya. terima Ini kasih. Briliannya si Pak Kain kayak gini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatan. Pemirsa dimanapun berada, ya, seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwa isi pegangan itu program peduli, seperti TV peduli kan. Kami mempedulikan kepada masyarakat. Silakan datanglah ke Yayasan Negeri Parepare. Nah, ada pos-pos gratis, datanglah, konsultasikanlah persoalan hukum saudara-saudara. Nah, apabila saudara tidak sempat hadir, yang sudah kami tampilkan ada SPK layanan. Silakan yang tidak sempat hadir, jauh di kantor Yayasan kami. Kami siap mendampingi, dan semuanya itu gratis, gratis semua. Gratis ini kabarnya. Yang pungut biaya nggak ada itu, nggak ada ya, gratis semua. Nah, itu semangat, karena kejaksaan untuk masyarakat dan kejaksaan ada untuk masyarakat. Biasa, keren. Bapak izin, saya bukan karena Bapak ada di depan saya, tapi memang ada karisma tersendiri dari sosok seorang Bapak Amir Syarifuddin gitu kan. Tidak banyak tokoh masyarakat yang memang kita udah ketemu udah nyaman banget ketemu sama Bapak dan dirindukan yang pasti. Mudah-mudahan lama di Parepare. Jangan lama. Pokoknya jangan lama. Baik, yang terakhir Bapak ini sampaikan. Terima kasih para seluruh pemirsa TV Peduli, terutama mengingatkan kembali kepada teman-teman yang telah bekerja keras dalam menangani COVID-19 ini. Itu harus kita junjung jempol dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada semua teman-teman yang kami dampingi, mari berlomba-lomba kejaksaan, membawa data dan membawa pertanggungjawaban yang telah dibuat selama pelaksanaan pencegahan COVID ini, agar di kemudian hari setelah kasus lalu tidak ditemukan persoalan hukum. Kalau boleh lagu Pak Kajari, jangan ada dusta di antara kita. Ya, jadi mari sama-sama terbuka. Oke, Ya. siap. Jangan ada yang ditutupi. Ya. Karena data dan intel data ini benar-benar mengawal. Sebagaimana tadi teman saya mengatakan, bukan mencari-cari kesalahan, tapi bagaimana mencarikan solusi penyelesaian hukumnya. Jangan sampai nanti di belakang hari baru kita saling tuding-menuding. Contoh Saling misalnya, menyalahkan. kami dampingi kejaksaan, tapi kami tidak punya data. Kan persoalan hukum yang timbul. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya SKPD yang akan mendampingi, pintu kejaksaan terbuka lebar. Kami sudah melihat layanan sebagai ya, mari kita saling mengingatkan di situ agar di kemudian hari tidak terjadi persoalan hukum yang ditemukan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ini banyak mata memandang, banyak mata yang melakukan pengawasan. Ya,
BPKP, KPK, kemudian mana LSM. Betul. Marilah kita sini dulu bersama-sama berdiskusi dengan prinsip si pakai tadi itu. Dan ada filosofi tudas di puluh. Iya, terus dengan santai. Iya. Dengan santai. Karena bagaimanapun juga, ya, dalam situasi darurat, manakala terjadi persoalan hukum, maka penuntutannya akan dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, kami ada di dalam. Mari kita duduk bersama, sudah 10 saling mengingatkan bagaimana pertanggungjawaban ini dibuat, apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga di kemudian hari mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu dan teman-teman tanpa persoalan hukum yang dihadapi. Itu yang ingin kami harapkan dari kejaksaan untuk pendampingan selama COVID berlangsung. Terakhir, selamat. Mudah-mudahan kerja keras ini dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua sehat. Amin. Seperti sedia kala dan kehidupan pare-pare kembali normal. Normal lagi seperti itu. Mungkin kita kalau baik Bapak Bu izin. Jadi ini kalau dari lebih kita ngomongin tadi tentang COVID ini laksana penyakit akan beda treatment yang dilakukan kalau baru stadium 1 apalagi dibanding stadium lanjut. Ini sudah ada lagi itu determinasi sendiri semakin cepat lebih baik mencegah daripada obat. Jadi ini terbuka lebar. Bapak Kejari dan teman-teman Datu maupun dari intelijen sendiri membuka ruang seluas-luasnya, memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk konsultasi dan mencari solusi bagaimana kemudian yang terbaik untuk kita semua karena kita cinta, kita sayang pare-pare. Saya warga pare-pare loh. Oh gitu Pak ya? Iya. Oh, kalau pare kata saya kan beker pare. Oh masya Allah. Ini kita sayang pare-pare. Tentunya kita menginginkan yang terbaik. Amin. Yang untuk kota pare-pare. Terima kasih Bapak Aguani. Ya, tapi mungkin nanti pemirsa di rumah akan memanggil Bapak bukan Bapak Aguani, Bapak intelijen jadinya. Gitu, Bapak intelijen gitu. Baik, kemudian juga ada Bapak Ahmad, terima kasih. Siap. Saya mohon Bapak tetap punya ide-ide cemerlang yang lain. Insyaallah. Dan ketika ide itu hadir, inovasi hadir harus Insyaallah. dipublish di TV, betul Pak ya? Janji Pak ya? Siap. Kemudian Bapak, ada yang ingin disampaikan terakhir? Cukup? Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Salam buat keluarga Pak ya. Salam. Meskipun sudah beberapa pekan berlalu, tapi saya ingin kembali mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Kak. Maaf lahir batin. Sama-sama, Pak. Baik. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Dan saudara, semoga apa yang kita hadirkan untuk Anda hari ini bermanfaat karena ini luar biasa sekali ilmu yang sangat mahal, informasi yang sangat berkualitas untuk Anda ketahui bersama. Terutama seputar inovasi si pakai ini. Anda bisa langsung jalan-jalan ke sana dan bisa langsung share, konsultasi. Siap. Baik, dan akan ada solusi. Baik, jam kerja tentunya ya. Jam kerja. Baik, saudara, tetap sehat, tetap semangat dan laporkan sesuai fakta dan lebih baik laporkan lebih cepat. Seperti itu lebih supaya teman-teman di kejaksaan juga bisa memberikan solusi jauh lebih cepat pula. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Terima kasih.